Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya di sini akan membahas mengenai tugas mata kuliah metodologi penelitian saya dengan judul makna kewajiban nafkah tempat tinggal layak menurut pasal 81 ayat 2 kompilasi hukum Islam tinjauan Maqasid Syariah. Langsung saja mengapa saya mengambil judul tersebut ya. Perlu kita ketahui yang pertama yaitu perkawinan dalam hukum Islam merupakan ikatan yang melahirkan sebuah konsekuensi yuridis yang mengikat atau berupa hak dan kewajiban suami dan istri. Oke. Salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, nafkah tersebut tidak hanya terbatas dengan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan, tetapi saya rasa juga mencukup kebutuhan tempat tinggal atau biasa orang Jawa sebutnya papan. Nah, karena tempat tinggal tersebut yang menentukan kualitas hidup, keamanan, dan bahkan jika terjadi di sebuah desa, bisa dikatakan papan tersebut adalah suatu aspek untuk martabat keluarga. Tentunya hukum positif Islam di Indonesia mengakomodasi kewajiban tersebut melalui pasal 81 ayat 2 tadi yang mewajibkan seorang suami menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami dan keadaan ekonomi keluarga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tempat tinggal bukan sekedar fasilitas pendukung, melainkan bagian yang penting dari kewajiban nafkah seorang suami. Nah, di sini yang saya rasa ganjal atau permasalahan muncul itu pada frasa layak dalam pasal tersebut. Karena secara umum tanpa disertai indikator yang jelas, tidak ada parameter normatif yang jelas, yang pasti, sehingga membuka ruang penafsiran yang cukup luas, cukup beragam, baik dalam praktik masyarakat ataupun di kalangan akademisi hukum. Nah, kondisi ini saya rasa berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena apa? Karena ketika kelayakan tempat tinggal hanya dipahami secara minimal berdasarkan kemampuan ekonomi suami tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar istri dan anak, apakah itu tidak seorang hak seorang istri dan anak, karena mereka mempunyai hak untuk mempunyai tempat tinggal yang baik seperti itu. Karena perkembangan sosial dan peningkatan kesadaran seorang wanita atau seorang keluarga terhadap kualitas hidup mereka ini tahun per tahun atau era sekarang tentu mengalami pergeseran signifikan. Yang dulu dirasa baik, layakan yang dulu belum tentu layak di era sekarang. Seperti itu yang saya rasa. Karena hunian ini tak lagi dipahami sebatas bangunan fisik, apalagi hanya sebatas gubuk, tetapi sebagai ruang hidup yang harus menjamin kesehatan, menjamin keamanan, menjamin privasi, seperti itu. Karena kualitas tempat tinggal terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan fisik. Apalagi kita pada tahun 2022 kemarin, 2019 mengalami sebuah musibah atau pandemi luar biasa. Di situ menunjukkan bahwa rumah itu sangat berarti, apalagi kita selalu di rumah, tidak boleh keluar. Apakah jika rumah kita, mohon maaf, kurang layak untuk zaman sekarang, apakah kestabilan psikologis seorang anak jika dikurung dalam rumah tersebut merasa aman? Apakah harmonisan keluarga merasa baik? Nah, seperti itu. Karena kondisi hunian yang tidak memadai. Seperti itu yang saya rasa. Nah, saya di sini menggunakan standar objektif mengenai tempat tinggal layak. Sebenarnya ini sudah dikembangkan dalam kebijakan kesehatan nasional, yaitu dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor 829 tahun 1999 tentang persyaratan kesehatan rumah tinggal. Walaupun terbit regulasi kesehatan yang lebih baru seperti Peraturan Kementerian Kesehatan nomor 40 tahun 2022. Tapi saya rasa substansi dasarnya mengenai rumah tinggal sehat tetap merujuk pada prinsip yang dirumuskan pada peraturan yang tahun 1999 tadi.
Dan itu kan dirangkum oleh Kementerian Kesehatan juga dalam 10 kriteria rumah sehat. Antara lain ya ventilasi, pengelolaan limbah, air bersih, dan lain-lain lah, seperti itu. Nah, seperti ini yang kemudian saya perlu kulik, perlu tahu, kalian tahu, yaitu kesenjangan muncul ketika ketentuan pasal 81 ayat 2 KHI bersifat normatif tidak secara eksplisit dikaitkan dengan standar kelayakan hunian yang telah dikembangkan secara ilmiah oleh empiris oleh negara. Nah, norma hukum Islam menuntut penyediaan tempat tinggal yang layak, tetapi tidak memberikan tolak ukur, tidak memberikan parameter yang substansif mengenai apa yang dimaksud layak di situ. Kelayakan bagaimana, bagus atau baik seperti apa. Nah, situasi ini menimbulkan kesenjangan, menimbulkan gap, menimbulkan kekosongan dengan jarak atau menimbulkan celah analisis serta norma hukum Islam, analisis antara norma hukum Islam dan realitas kebutuhan masyarakat era sekarang yang menuntut hunian sehat, aman, martabat, baik, bagus, dan lain-lain. Kemudian untuk menjembatani kesejahteraan tersebut, saya rasa perspektif makosid syariah ini merupakan landasan teoritis yang kuat, karena yang perlu kita tahu tujuan-tujuan syariat yang meliputi perlindungan jiwa, kehormatan dan martabat manusia, keberlangsungan keturunan, serta perlindungan harta memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas tempat tinggal, karena hunian yang tidak memenuhi kesehatan atau tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan berpotensi menimbulkan kemudaratan bagi keluarga tersebut, sehingga itu pasti bertentangan dengan syariat atau tujuan utama syariat Islam. Jadi berdasarkan penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis makna kelayakan nafkah tempat tinggal pasal 81 ayat 2 kompilasi hukum Islam dengan menggunakan perspektif makosid syariah, serta menjadikan standar rumah tinggal sehat sebagai parameter pendukung. Penelitian ini juga saya harapkan mampu memberikan konstruksi pemaknaan kelayakan yang lebih substansif, lebih terukur, lebih relevan dengan kebutuhan warga di era sekarang. Untuk mungkin saya tambahkan sedikit mengenai penelitian terdahulu. Sebenarnya di sini saya tuliskan 4 penelitian terdahulu oleh yang pertama, saya sebutkan saja, Ahmad Ghafur Sutabri tahun 2022 dengan artikel beliau dengan judul Kedudukan Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam Antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial. Nah, di sini beliau menelaah kewajiban nafkah secara umum dalam HKI, dalam Hukum Keluarga Islam, menggunakan pendekatan normatif yuridis dan konseptual. Jadi saya rasa penelitian ini mencatat bahwa praktik nafkah dalam masyarakat sering terkendala faktor ekonomi. Nah, tetapi tidak menafsirkan secara makna kelayakan hunian sebagai bagian dari nafkah secara substansif. Jadi dari telaah penelitian yang terdahulu 4 ini, saya bilang 1 tadi tersebut, tidak terlihat bahwa belum ada penelitian yang secara khusus atau secara detail mengkaji makna kelayakan nafkah tempat tinggal menurut pasal 81 ayat 2 KHI dengan indikator objektif. Belum ada kajian yang mengintegrasikan standar rumah tinggal sehat nasional sebagai korinah makosidiyah dalam interpretasi hukum keluarga Islam. Nah, banyak penelitian yang masih bersifat umum atau belum menjembatani norma hukum positif Islam dengan parameter empiris yang objektif. Seperti itu. Mungkin untuk memperjelas persamaan dan perbedaan, nanti saya lampirkan tabelnya. Mungkin seperti itu sedikit saya sampaikan mengenai materi saya pada tugas ini. Bisa tambahkan dalam kolom komentar bila Anda mengetahui sesuatu tentang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih paham?